kasih Tuhan Yesus Kristus yang bertakhta di dalam kerajaan surga, saat ini Engkau hadir di tengah-tengah ibadah ini. Engkau sebagai imam besar yang melayani ibadah kami dengan kuasa percikan darah Maha Kudus-Mu. Kami Kau buat layak berada di hadapan-Mu. Kami orang-orang yang Kau persiapkan, kekasih-kekasih-Mu, untuk Engkau pakai dalam pergerakan yang besar pada akhir zaman ini, pembangunan kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa. Engkau lengkapi dengan kuasa, dengan 9 pekerjaan kasih, 9 karunia Roh Kudus, 9 jabatan, 9 buah Roh Kudus, 9 penderitaan salib. Kami percaya Kau sudah mempersiapkan kami, dan urapi hamba-Mu, buka lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tata Allah mengalir melimpah dalam kehidupan kami hamba-Mu. Diberkati seluruh kekasih-kekasih-Mu yang saat ini berkumpul, yang akan mendengarkan berita yang hidup, siapapun, dimanapun anak-anak berada. Tuhan menjangkau mereka, Tuhan melamat mereka. Bila mereka sakit oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, mereka Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Yang mengenai masalah itu, Tuhan memberikan pertolongan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ibadah ini, saya sampaikan, ini sesi yang ke-7, hidup sebagai bait Allah. Subtema, Allah telah memulai pekerjaan yang baik di dalam hidup kita. Jadi subtemanya, Allah telah memulai pekerjaan yang baik di dalam hidup kita. Kita akan membaca di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Terima kasih. Saya akan membacakan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ya, saya bacakan di sini. Saya yakin bahwa Allah yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalam saudara, di dalam hidup kita, akan terus menolong saudara tumbuh di dalam kasih karunia-Nya sampai pekerjaannya itu selesai pada hari Yesus Kristus datang lagi. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ini firman akan saya sampaikan merupakan suatu garis-garis besar yang telah saya sampaikan selama 6 sesi. Kalau kita ini ditunjuk, dipilih sebagai bait Allah, banyak hal yang disampaikan di sana, itu ditayangkan di YouTube. Kalau saudara mau teliti di situ, siapakah kita ini dipilih sebagai bait Allah, sebagai alatnya pada akhir zaman. Pertama, kita diingatkan bahwa kita ini dibuat dari debu tanah liat.
kosong, sangat rapuh. Kemuliaannya, hidup manusia itu hanya seperti uap, seperti rumput. Kemuliaannya seperti bunga rumput. Tuhan Yesus Kristus katakan, kalau seperti uap kelihatan langsung hilang. Pengkhotbah pasal 12 ayat 7, roh yang di dalam kita, roh manusia itu dari Allah, suatu saat akan kembali kepada Allah. Sementara tubuh ini, daging itu dari debu tanah liat, akan kembali menjadi tanah. Kalau Tuhan memilih hidup kita untuk dipakai menjadi alatnya yang maha mulia bersama Tuhan, karena yang mandigani bahasanya, yang memimpin kegerakan kesatuan organisme tubuh Kristus akhir zaman ini satu. Yesus Kristus Tuhan yang Maha Kuasa, Dia sebagai kepala yang sangat bertanggung jawab akan hidup kita pribadi lepas pribadi. Amin. Selanjutnya saudara, ini ayat Allah yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalam hidup kita. Ditanamkan kebaikan dalam hidup kita. Amin. Ditanamkan kebaikan itu. Sebab itu subtema minggu yang lalu, subtema ibadah yang ke-6 itu katakan fokus kepada Kristus. Jadi fokus kita kepada Kristus yang memilih saudara, yang memilih saya, memilih saudara dimanapun saudara berada. Dipilih, dikhususkan. Kalau dipilih, dikhususkan, sesuatu yang dipilih pasti diperhatikan. Diperhatikan. Kembali lagi kisahnya alam semesta dicipta. Allah menciptakan bukan manusia yang pertama, tetapi seluruh kebutuhan umat manusia dicipta dulu. Diadakan dulu. Baru manusia dibentuk sesuai dengan gambar teladan Allah. Allah yang maha suci, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha kuasa. Dialah yang bertanggung jawab akan hidup manusia itu. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu kita semua dipilih Tuhan, saat saudara dipersiapkan itu fokusnya kepada Kristus. Yakin aku dipilih Tuhan. Sekalipun dari satu orang di daerah itu, di keluarga itu, saudara dipilih untuk diselamatkan, untuk dipakai Tuhan menjadi imamat-imamat yang rajani. Sekalipun hidup dalam situasi kegelapan saat itu, dipilih Tuhan, dilengkapi dengan kuasa. Jadi mengenai hidup, kebutuhan makan, minum, pakai tidak usah khawatir. Tempat tidak usah khawatir. Allah sebelum saudara lahir, kita lahir di bumi ini sudah menyediakan. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini kebenaran firman. Kalau kita yakin dipilih Allah, ditentukan Allah untuk dipakai. Hakim pasal 2, di saat Allah itu mengguncangkan langit,
laut, darat digoncang, bumi digoncang semua, hati bangsa-bangsa digoncang. Bait Allah itu tetap kokoh, semakin dipenuhi kemuliaan Allah. Amin. Saudara yakin? Jadi tema ini saudara saksikan minggu yang lalu atau ibadah kapan itu, yang keberapa saya katakan tema ini saya nikmati, saya mendapatkan kekuatan baru, kekuatan itu ditambah-tambahkan dalam kehidupan saya. Betul, itu saya rasakan. Baik kekuatan jasmani maupun rohani, saya alami itu. Kalau saat ini bukan kekuatan dari Allah, saya tidak bisa berdiri di sini. Tapi karena kekuatan dari Allah semakin ditambah-tambahkan, berkat-berkat secara rohani maupun jasmani ditambahkan dalam kehidupan saya. Tentunya saudara juga mengalami hal itu kalau saudara itu merasakan hidup ini bait Allah. Yang di dalamku ini Allah sendiri, Roh Allah sendiri. Rawe-rawe rantas malang-malang putung, itu bahasa Jawa. Istilah penghambat, penghalang apapun Tuhan akan singkirkan, karena Dia Maha Kuasa untuk menolong, untuk membela kita. Amin. Hal yang kedua yang saya sampaikan, Allah terus menolong. Ini saudara, Allah terus menolong. Menolong siapa? Menolong saudara. Tumbuh di dalam kasih karunia-Nya. Jadi bertumbuh, dilengkapi. Kalau berbicara dilengkapi, beberapa sesi yang sudah dari awal sampai yang ke-6 kemarin, perlengkapan Allah itu secara jasmani dan rohani. Firman ini disampaikan supaya saudara tumbuh iman. Ini belak-belakan. Saudara akan dipakai dalam kegerakan hujan akhir, pembangunan kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa. Isi Alkitab akan tergenapi. Amin. Saudara yakin? Saya hidup karena janji Tuhan. Janji Tuhan itu akan memelihara saya, keluarga saya, jemaat yang saudara yakini pengajaran firman Allah ini itu akan memelihara. Sebelum ada manusia, sebelum ada sesuatu yang saudara lihat sekitar saudara, bumi ini kosong, gelap gulita. Tapi di sana firman mengatakan, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saat itu air itu menggenangi seluruh jagat raya. Tapi Roh Allah melayang-layang. Allah bersabda, jadilah terang, terang itu jadi. Perkataan firman itu dierami oleh Roh Kudus. Jadi terang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara terapkan firman ini, yakini Roh Allah ada dalam diri saya, dalam hidup saya. Roh Allah melayang-layang memimpin hidupku, di sekitar hidupku. Saudara perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Tuhan turun dalam hidupku. Perkataan saudara akan dierami, dihidupkan, diwujudkan oleh Roh Kudus. Haleluya. Amin. Pertolongan itu turun dalam kehidupan saudara. Sekarang saudara baca Ibrani pasal 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan,
maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara yang dikasih Tuhan, di saat Yesus itu dihina, di saat Yesus itu dikucilkan, tidak dimanusiakan, dia itu menderita sebetulnya. Coba kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 25. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 25. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Terima kasih. Jadi saudara, ayat ini jelaskan dia tidak ada kesalahan sedikit pun. Dia tidak ada dosa. Yesus Kristus tidak ada dosa. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ini kemenangan di situ. Kemuliaan. Ketika ia Yesus menderita, dicaci maki itu menderita, batinnya itu menderita. Ia tidak mengancam. Loh, beberapa poin ini saudara nikmati, saudara cermati. Ia tidak mengancam. Biasanya kalau orang itu menderita, dibuat orang menderita oleh caci maki, diciderai, dilukai, mengancam. Awas. Itu manusia pada umumnya. Kalau belum memahami kebenaran firman, bisa katakan, Pak, saya doakan bisa sengsara hidupnya dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus Kristus mengatakan, doakan musuhmu, berkati dia. Kalau dia lapar, dia beri dia makan. Kalau dia haus, beri dia air untuk minum. Kalau dia kedinginan, beri dia pakaian. Dengan berbuat seperti itu, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Artinya, kalau saudara itu sudah melakukan kebaikan-kebaikan, memperhatikan dengan tulus, orang itu terus melakukan kejahatan untuk saudara, itu keadilan Allah akan dinyatakan. Amin. Jadi ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia, Allah yang menghakimi dengan adil. Jadi diserahkan. Kalau sudah diserahkan berarti kita mendoakan, baik Tuhan berkati si A, si B, berkati. Kalau menerapkan ayat ini berat saudara. Tetapi Roh Kudus ada di dalam hidup kita, ada dalam hati kita. Dia akan memimpin, membuat saudara bisa, amin, mendoakan, rela mendoakan. Berkati Bapak saudaraku ini. Tentunya kalau saudara berdoa pribadi kan sebut namanya ini, berkati, rela. Suatu saat saya menghadapi situasi yang betul-betul membuat saya itu kecewa. Kurang lebih
6 tahun yang lalu, kurang lebih itu 6 tahun yang lalu, berarti kan udah lama. Saat itu betul-betul saya kecewa. Biasanya awal tahun seperti ini ada doa bersama untuk menyembah Tuhan bersama, berpuasa bersama. Kenapa terjadi seperti ini? Saya mulai benci dengan si A, si B yang membuat situasi itu keruh saat itu. Setelah itu saya merenungkan firman yang pernah saya dengarkan. Berkati saudaramu, berkati musuh, berkati orang yang membuat kamu kecewa. Ini pernah saya saksikan dulu, saudara. Nah, saat itu saudara, saat saya berdoa, saya ngambil waktu puasa saat itu, saya tidak bisa berdoa, saudara. Tidak tenang hati saya, tidak tenang. Saya tidak bisa berbahasa roh memuji Tuhan, tidak bisa. Tadi saya diingatkan firman yang pernah saya dengarkan. Berkati musuhmu, berkati orang-orang mengecewakan hidupmu. Nah, sejak saat saya melepaskan berkat pengampunan, memberkati keluarga-keluarga itu, saya itu bisa tenang, bisa berdoa, bisa menyembah Tuhan. Jadi, kalau dalam hati ini ada Roh Kudus akan memberikan kemampuan. Amin. Contoh pribadi Tuhan Yesus Kristus yang menanamkan kebaikan dalam hidup kita ini seperti ini. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Itu belum cukup. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Kalau Kristus menderita di salib, itu untuk memikul dosa umat manusia seluruh jagat. Yang percaya dosa sudah dihapus, diampuni. Sementara kalau kita menderita mengikuti pikul salib ini, untuk rukun dengan sesama. Menderita dagingnya, batinnya menderita, tetapi demi kerukunan Yesus Kristus rela mati di kayu salib. Hendaklah hidup kita itu mencerminkan pribadi Kristus dalam kehidupan kita, menjadi terang, menjadi pelita. Pelitanya bagaimana? Untuk tidak membalas jahat dengan jahat, tetapi sebaliknya berdoa menyerahkan kepada Bapa surgawi yang menghakimi dengan adil. Amin. Jadi ini ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia Allah yang Maha Kuasa yang menghakimi dengan adil. Amin. Amin. Nah, itu baru namanya buah Roh Kudus. Di saat mengalami himpitan, berdoa, menyerahkan kepada Bapa surgawi, kepada Tuhan Yesus Kristus yang menghakimi dengan adil. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini lanjut ya. Ada tokoh yang namanya Yakub dalam perjanjian lama itu. Dia itu selalu berbuat baik, memperhatikan apa yang dia kerjakan. Tetapi di sana ada yang namanya Laban, Morotuo, katakan. Selalu mereka-rekakan yang jahat. Tetapi kita akan baca Kejadian pasal 31 ayat 42.
Kejadian pasal 31 ayat 42. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hamba. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan Ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Ya, jadi saudara, ini kisahnya Yakub saat di rumahnya Laban. Dia bekerja sepenuh hidupnya sampai dia dibohongi oleh bapak Laban itu 10 kali, dia katakan. Nah, dalam percakapan itu, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku, jerih lelahku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah. Jadi kesengsaraan, jerih payah itu diperhatikan Allah. Sampai Kejadian pasal 3 mengatakan, kamu manusia Adam, kamu akan berjerih lelah, berpeluk untuk mencari rezekimu sampai kamu kembali lagi pada tanah. Ini saudara, ayat-ayat itu untuk membangun kekuatan dari dalam diri kita. Kalau manusia itu berjerih lelah, berusaha sampai berpeluh, itu sudah sabda, itu sudah penggenapan firman. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan Ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Jadi setiap jerih lelah kita, usaha kita, yang kita usahakan itu Allah memperhatikan, Allah campur tangan. Amin. Saudara yakin? Nah, satu lagi. Kejadian pasal 50 ayat 20. Memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Haleluya. Ini kalau tadi ayahnya yang ngalami, kalau ini anaknya yang namanya Yusuf. Yusuf itu orang pilihan Allah, dipilih, dikhususkan. Allah memperhatikan. Karena Allah memperhatikan, Allah memberkati Yusuf dengan jubah maha indah. Saudara-saudaranya iri. Karena saudara-saudaranya iri, belum cukup itu. Yusuf itu menceritakan mimpinya. Semakin benci mereka. Tapi Yusuf ini yakin apa yang dia lihat itu akan terjadi. Yusuf akhirnya diseret oleh saudara, cemplungke, masukkan ke dalam sumur. Karena rencana Tuhan. Ada saudara-saudaranya, wah kalau kita menumpahkan darah saudara kita kan tidak baik. Kita angkat, jual ke sana, sudah ke Mesir itu. Diangkat. Diberitakan bahwa Yusuf itu sudah mati. Siapa yang mendengar berita yang pertama? Yakub ayahnya.
Tapi karena Yakub itu gambaran Allah Roh Kudus, Yakub tenang, yakin Roh Kudus yang dalam pribadinya Yusuf itu memelihara Yusuf. Ini ayat. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf ini di saat saudaranya datang di Mesir, saat kelaparan sudah berjalan 2 tahun, masih kelaparan maju lagi 5 tahun, tetapi Yusuf yang ada Roh Kudus tidak membalas jahat, tidak membentak-bentak, tidak menyiksa saudara, tidak, tetapi aku direka oleh Allah, suatu kebaikan untuk kita semuanya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di saat saudara suatu saat firman ini sudah digenapi, firman sudah genap, kalau saudara nanti akan banyak orang datang minta tolong. Beberapa sesi yang lalu sudah saya sampaikan, untuk tubuh Kristus itu yang ditolong bukan cuma lingkup kecil orang Kristen, tapi mayoritas untuk umat manusia di seluruh dunia. Itu tubuh Kristus. Amin. Akan dipakai oleh Allah menjadi penyalur berkat, baik itu rakyat jelata sampai yang duduk di kerajaan. Itu waktu Yusuf. Dan firman ini saya yakini di saat nanti kegerakan pembangunan kesatuan tubuh Kristus itu akan digenapi. Amin. Amin. Di saat itu Yusuf yang tampil dilengkapi kuasa, hikmat, dan marifat Allah. Kita akan membaca 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Pencobaan-pencobaan teralami itu pencobaan-pencobaan yang biasa, tidak melampaui kekuatanmu. Dia akan menolong, Dia akan berikan jalan keluar. Amin. Amin. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara yakin buatan Allah? Amin. Ya, terus yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Terima kasih. Jadi kita ini buatan Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah sudah tanamkan. Kalau begitu di dalam Matius 5 ayat yang ke-16 dibaca dulu di sana. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi untuk menjadi garam dan terang dunia itu, kalau garam supaya bisa mengasinkan
air atau masakan, garam itu hancur, saudara. Sudah tidak wujud ini seperti batu yang keras, enggak. Tapi garam itu hancur, menyatu, supaya bisa orang lain itu merasakan rasa sedapnya masakan itu. Rasa asin itu kalau mau dinikmati orang-orang, dia rela dihancurkan. Kalau itu masih keras, membatu, itu sampai orang yang menggunakan garam itu ditumbuk dengan batu yang lebih keras. Supaya apa? Bisa hancur. Nah, supaya kita ini bisa berbuat baik untuk sesama kita, keakuan kita daging, buah-buah daging telah nyata. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 itu diluruhkan, dihancurkan, disalibkan, supaya manusia sekitarmu menikmati baik terangnya itu melalui perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik itu yang telah ditanam oleh Allah sendiri. Kembali lagi kepada Filipi pasal 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Jadi saudara, saya yakin bahwa Allah yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalam saudara, di dalam hidup kita semua, dalam hidup saya, memulai sesuatu yang baik, hendaklah itu dicerminkan, dijalankan dalam hidup ini. Secara fisik, secara batin menderita, tetapi dalam roh sukacita karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Akan terus menolong. Allah tidak akan membiarkan kita. Dia terus menolong kita sampai mengalami pertumbuhan dalam kasih karunia-Nya, sampai pekerjaannya itu selesai pada hari Yesus Kristus datang sebagai mempelai pria surgawi. Pekerjaan Allah, pembangunan kesatuan organisme tubuh Kristus itu, Dia mandegani, Dia yang memperkasai, Dia yang mengangkat Yusuf dari kurungan penjara. Yusuf dilantik di sana. Karena apa? Di saat Yusuf itu menderita, difitnah dan sebagainya, Yusuf menyerahkan kepada Allah yang maha adil. Haleluya. Saudara diberkati semuanya, Indonesia diberkati semuanya. Saudara akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Indonesia akan menjadi berkat untuk segala suku, kaum, bangsa dan bahasa. Kalau tubuh Kristus nanti sudah dilantik, sudah dilengkapi dengan kuasa, orang-orang yang sekarang sedang dipersiapkan. Wahyu 10, Yesaya 46 ayat 9 sampai 11. Kalau itu sudah muncul dilantik, udah penghambat-penghalang akan Tuhan singkirkan. Kemuliaan hadirat Tuhan akan menyertai kita semuanya. Haleluya. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Sebab itu pujian mengatakan, Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.
Saya diberkati, saudara diberkati. Sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Yesus engkau baik, Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia. Aku telah mengenal kasih setia. Kau kaya rela jadi istri supaya aku jadikan usaha. Yesus
kasih buat firman. Kami terima Bapa. Kami terima. Kami yakini bahwa kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kami Engkau yang telah memulai, dan Engkau terus menolong kami sampai penggenapan firman-Mu digenapi. Di dalam nama Yesus Kristus, kekuatan dari surga memenuhi hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani tercurah dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Tuhan turun dalam hidup setiap pribadi anak, dalam hidupku, dalam pengembalaan, dalam keluargaku, seluruh aktivitas pekerjaan tangan anak-anakmu, segala yang diusahakan, segala dipekerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapakku memberkati perjamuan kudus yang telah disiapkan oleh hamba-Mu. Urapi dengan kuasa kebangkitan, kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan. Kuasa anugerah, damai dan sejahtera dari Bapa surga yang limpah dalam perjamuan suci. Imam yang mulai berkati dengan kuasa. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Kita dengarkan firman. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Kita angkat cawan minuman yang ditetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, buat pengorbanan di Bukit Golgota untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Terima kasih buat kuasa kebangkitan-Mu yang selalu bertahta dalam hidup kami. Saat ini di dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan kepada-Mu persembahan-persembahan setiap umat-umat-Mu, anak-anak kekasih-kekasih, baik buah sulung 1/10 itu, persembahan ucapan syukur, persembahan sukarela, kami aturkan kepada-Mu. Seperti yang Kau janjikan, Kau membukakan tingkat-tingkat langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan dalam hidup anak-anak. Kami serahkan dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, baik yang di perguruan tinggi, Tuhan memberkati kesuksesan dalam hidup. Saat ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati bangsa negara Indonesia, pejabat-pejabat negara dari pejabat pusat sampai di daerah-daerah, dari Bapak Joko Widodo sebagai presiden, wakilnya Bapak Makamu diberkati, seluruh jajaran keamanan Tuhan memberkati,
penyertaan-Mu menyertai alat-alat, baik hamba maupun Bapak. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipakai Tuhan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kita semua sampai Tuhan datang ya Tuhan. Kita terkasih dan rahmat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.